Oh, mereka lagi kelaparan. Ya udah hantem aja sekalian. Kalau nggak bisa hilang nih mereka nih. Stalin mikirnya gitu tuh. Known as the Holodomor, it is one of the most tragic chapters in Ukrainian history. Jadi ya dari sini kelihatan kan kalau rezim Stalin tuh nggak cuma ngincer kekayaan alam Ukraina, tapi juga dia tuh nargetin etnis Ukraina secara spesifik buat dimusnahkan. Kalau mungkin lu nggak sadar, perang Rusia-Ukraina tuh udah berlangsung 4 tahun lebih loh. Udah lebih lama dari Perang Dunia Pertama. Nah, di momen ini gue mau bahas salah satu peristiwa sejarah kelam yang dialami Ukraina. Dan jadi salah satu penyebab kenapa mereka bisa benci setengah mati sama Rusia. Jadi ternyata dulu di awal-awal Uni Soviet berdiri, Ukraina tuh pernah dieksploitasi abis-abisan sama Soviet. Petaninya disuruh ngasilin gandum secara gila-gilaan, tapi mereka petaninya malah dibiarin ngalamin kelaparan. Dan peristiwa ini akhirnya jadi bencana yang dikenal dengan nama Holodomor. Dan biar apa lagi, pas tahu ada kasus kelaparan parah, Stalin yang waktu jadi pemimpin Soviet, dia tuh malah bikin aturan kejam dan maksa mereka buat terus bertani. Kalau nggak nurut, ya siap-siap diadili. Bahkan nih, menurut penelitian terbaru, kelaparan parah di Ukraina ini tuh sampai ngebikin bayi-bayi di Ukraina ngalamin kecacatan turunan. Tapi emang apa sih yang bikin Stalin sejahat itu? Dan gimana kasus ini juga punya dampak ke konflik dua negara ini sekarang? Yaudah kalau gitu, langsung kita bahas Holodomor. Ketika Ukraina sengaja dibuat kelaparan parah sama Soviet. Di Learning by Google. Oke, buat ngerti kenapa Holodomor ini bisa terjadi, kita harus mundur dulu nih ke masa jatuhnya Kekaisaran Rusia di tahun 1917. Waktu itu sebenarnya rakyat Ukraina tuh udah sempat ngelihat secerca harapan buat merdeka tuh. Soalnya abis itu di tahun 1918 mereka berhasil mendirikan Republik Rakyat Ukraina. Tapi sayangnya negara ini cuma bertahan bentar. Soalnya tentara merah Bolshevik dari Soviet berhasil naklukin mereka. Dan di tahun 1922, Ukraina akhirnya resmi dicaplok ke dalam Uni Soviet. Jadi gitu ya, sebenarnya udah sempat merdeka, udah sempat jadi republik, tapi terus dicaplok lagi tuh. Dan akhirnya ya itu, jadi bagian dari Soviet deh. Nah, kalau merujuk ke laporan dari Dawn Inc., disebut di masa-masa awal Uni Soviet, pemimpin mereka waktu itu, Vladimir Lenin, dia tuh sempat ngasih sedikit kelonggaran ke Ukraina lewat kebijakan Koreanizatsia atau indigenisasi. Kebijakan apa tuh? Simpelnya, Lenin waktu itu ngebebasin orang-orang non-Rusia buat tetap pakai identitas aslinya. Dan elit-elit politik dari tiap wilayah non-Rusia, mereka juga bakal dikasih kesempatan buat memerintah wilayahnya masing-masing. Termasuk di sini Ukraina. Jadi orang Ukraina mereka dibolehin pakai bahasa mereka sendiri, ngembangin budaya sendiri, sampai punya sekolah-sekolah Ukraina sendiri. Dan hal ini ngebikin rasa nasionalisme orang Ukraina jadi makin kuat deh. Jadi walaupun mereka ada di dalam wilayahnya Soviet, jadi bagian dari Soviet, tapi tetap mereka tuh ngerasanya gue orang Ukraina. Bahkan slogan Away from Moscow, menjauh dari Moskow, itu mulai ramai disuarakan sama kaum intelektual di sana. Tapi terus semuanya berubah waktu Lenin meninggal dan Joseph Stalin naik jadi pemimpin Soviet berikutnya. Nah, kalau sama Lenin dibiarin, kalau Stalin dia ngerasa nasionalisme Ukraina ini nih adalah ancaman bahaya buat keutuhan Uni Soviet nih. Dan kenapa Ukraina yang jadi incaran utama Stalin? Alasannya tuh simple, karena pertanian. Jadi kalau menurut artikel di History, Stalin dia tuh punya ambisi gila buat ngubah Uni Soviet dari negara agraris jadi negara industri raksasa. Tapi terus buat beli mesin-mesin teknologi dari negara barat kan butuh modal besar dong. Dan di sini Stalin ngeliat modal itu bisa didapat dari ekspor hasil panen gandum secara gila-gilaan. Dan akhirnya Ukraina yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan Eropa itu dianggap sebagai aset strategis yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin demi ambisi Stalin. Iya, dia berencana ngegenjot produksi gandum di wilayah Ukraina buat diekspor ke seluruh Eropa, buat modalin ambisi jadi negara industri. Dan ya udah, di tahun 1929 Stalin akhirnya nerapin kebijakan kolektivisasi paksa. Pokoknya semuanya dari mulai tanah, hewan ternak, sampai alat tani milik pribadi semuanya tuh dirampas tuh dan dijadiin milik negara. Nah di sini petani Ukraina jelas mereka ngelawan habis-habisan dong. Mereka lebih milih bakar ladang atau nyembelih hewan ternaknya sendiri daripada diserahin ke pemerintah. Tapi terus buat ngatasin perlawanan petani ini, Stalin nangkepin mereka dan ngelabelin mereka sebagai namanya tuh kulak. Petani kaya yang dicap cuma mau enak sendiri. Dan orang-orang yang dicap sebagai kulak ini, mereka tuh kemudian dieksekusi atau dibuang ke kamp kerja paksa di Siberia. Salah satunya tuh ke Pulau Nazino, pulau yang dikenal sebagai Squid Game di dunia nyata. Ya, buat lebih detailnya sekejam apa sih emang kehidupan di pulau ini? Emang se-Squid Game apa sih? Lu bisa tonton di video gue yang ini. Mama Marketing! As many Ukrainian peasants were not willing to hand over their land to the state, their fields were confiscated. Many of them were sent into exile or abandoned their homes.
людьми, молодых особенно, вот за девушками, за молодыми. Их просто или убивали, или просто отрезали, ну, какие-то, что называется, части тела мягкие, на костре жарили, съедали, тоже. В общем, страшные вещи начались. Nah, sekarang kita bahas gimana peristiwa Holodomor ini bisa terjadi. Ya, kayak gue bilang tadi, pemerintah Soviet tuh kan mereka maksa lahan pribadi milik para petani buat dikolektivisasi, dijadiin milik bersama tanpa pemilik tunggal. Dan begitu lahan-lahan kolektif ini kebentuk, pemerintah Soviet mereka langsung matok kuota setoran gandum yang bener-bener nggak ngotak tingginya buat wilayah Ukraina. Ya, pokoknya bener-bener diper sampai habis lah tuh Ukraina tuh. Makanya di tahun 1931, karena sistem panen yang kacau balau, ditambah perlawanan petani yang ogah hartanya dirampas, akhirnya hasil panen gandum di Ukraina jadi terjun bebas deh. Nah sebenarnya di situ, para pejabat lokal Ukraina, mereka tuh udah ngirim surat peringatan ke pemerintah pusat Soviet di Kremlin. Mereka minta kuota setoran gandumnya diturunin dulu, karena stok makanan buat warga udah kritis banget. Ya gimana nggak kritis? Gandum yang diproduksi sama petani ini tuh bener-bener diambil semua sama negara. Nggak disisain buat masyarakat. Nggak disisain buat para petani yang kerja. Kemaru ini. Dan kampretnya, kalau merujuk ke artikel Britannica, bukannya kasihan, Stalin malah ngelihat krisis ini sebagai momentum buat menghukum orang-orang Ukraina yang keras kepala. Makanya di bulan Agustus 1932, dia nulis surat ke tangan kanannya, ke Lazar Kaganovich, yang isinya tuh kurang lebih. Kalau kita tidak mengambil tindakan tegas sekarang, kita bisa kehilangan Ukraina seutuhnya. Jadi Stalin tuh ngerasa, oh mereka lagi kelaparan, ya udah hantem aja sekalian. Kalau nggak bisa hilang nih mereka nih. Stalin mikirnya gitu tuh. Dan dari sinilah krisis pangan di Ukraina mulai diubah jadi senjata pembunuh massal. Oh ya, secara harfiah juga kata Holodomor sendiri tuh berasal dari bahasa Ukraina Moriti Holodom yang artinya memusnahkan dengan kelaparan. In the early 1930s, millions of Ukraine's people died in a devastating famine. Known as the Holodomor, it is one of the most tragic chapters in Ukrainian history. Nah, kalau menurut catatan arsip dari Holodomor Museum, buat mastiin rakyat Ukraina bener-bener tunduk, sekaligus ngebunuh mereka pelan-pelan, Stalin nerapin 3 hukum utama yang kejamnya tuh beneran di luar nalar. Yang pertama namanya tuh hukum 5 bulir gandum, the law of 5 stalks of grain. Jadi inti dari aturan ini, siapapun yang ketahuan ngambil sisa hasil panen sekecil apapun di ladang milik negara, itu bakal dihukum penjara 10 tahun atau langsung ditembak mati. Ini kan gila kan? Petani yang kelaparan nyomot 5 bulir gandum sisaan di tanah aja bisa langsung dieksekusi, anjir. Terus yang kedua itu sistem blacklist. Jadi desa-desa atau wilayah yang gagal memenuhi kuota gandum dari pemerintah itu bakal langsung di blacklist, bakal masuk daftar hitam. Dan kalau misalnya desa lu sampai masuk daftar ini, wah itu militer bakal ngepung tempat lu tuh. Mereka ngepung, terus semua bahan makanan dan barang-barang yang bisa dimakan tuh bakal disita. Jadi kalau sampai udah kena blacklist gini tuh, nggak cuma gandum, bener-bener semua yang bisa dimakan, kayak kentang, sayur, sampai hewan ternak dan peliharaan, itu bakal disita paksa. Terus toko-toko juga pada ditutup paksa dan nggak boleh ada aktivitas jual beli sama sekali. Ya bener-bener dibunuh pelan-pelan sih ini jatuhnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, blokade dan paspor internal. Jadi ketika masuk ke bulan Januari 1933, Stalin resmi nutup perbatasan Ukraina dan wilayah Kuban buat mencegah para petani di desa-desa di Ukraina buat kabur. Jadi para petani ini nih dilarang keras mereka ninggalin desa. Entah itu buat nyari kerja, atau nyari makan ke kota maupun ke wilayah Rusia. Pokoknya apapun alasannya dilarang aja. Mereka bener-bener dikurung di desa cuma buat nunggu aja. Jadi itu tuh, 3 hukum biadab dari Stalin tuh itu tuh. Dan puncaknya terjadi di musim semi sampai pertengahan tahun 1933. Nih, kalau menurut data di Holodomor Museum, di periode itu sekitar 28.000 orang Ukraina tuh mati kelaparan tiap harinya. Bener-bener warga tuh terpaksa makan rumput, kulit pohon, anjing, tikus, bahkan saking depresinya, sejarah nyatet adanya kasus kanibalisme. Saking susahnya mereka nyari makan di sana waktu itu. Bener-bener orang-orang waktu itu pada mati bergelimpangan di jalanan di Kharkiv sama Kiev. Dan mayatnya juga tuh cuma ditumpuk di gerobak kuda buat nunggu dibuang ke kuburan massal. Dan yang bikin makin emosi nih, di saat jutaan orang Ukraina mati kelaparan, cadangan gandum di gudang-gudang pemerintah Soviet waktu itu tuh sebenarnya cukup buat ngasih makan 10 juta orang. Tapi tetap pemerintah Soviet waktu itu mereka lebih milih gandum-gandum itu buat diekspor ke luar negeri demi ambisi industri Stalin tadi. Як було голодно, то тоді що бачили, те їли, рятувалося.
з кропиви, з листя. Казали, що варили і їли. Було таке. А самое тяжело было в зиму, 32 на 33. Было много голубей. Чтобы выжить, мы ловили этих голубей, особенно дед. Ели этих голубей. Jadi ya jelas nih ya, kelaparan ini tuh bukan karena cuaca buruk atau gagal panen alami, tapi murni karena makanannya diambil alih sama negara buat memenuhi ambisi penguasa. Sumpah, emosi sih gue sih. Terus korbannya berapa banyak? Kalau berdasarkan estimasi para sejarawan, peristiwa ini tuh ngebikin seenggaknya 3,9 sampai 4 juta orang Ukraina tewas kelaparan. Tapi terus yang jadi masalah, kerugian yang dialami sama masyarakat Ukraina ini tuh nggak cuma sampai di orang-orang yang meninggal doang, enggak. Bahkan sampai ke generasi berikutnya juga tuh tetap ngalamin kerugian loh. Bahkan jadi apa ya, bisa dibilang jadi nempel di badan mereka kerugiannya. Maksudnya... Jadi gini, dari riset terbaru yang dipublish di Jurnal Science di tahun 2024, ternyata peristiwa Holodomor tuh ngebikin warga Ukraina ngalamin gangguan kesehatan turunan yang parah banget. Di paper ini, para ilmuwan neliti rekam medis dari 128 ribuan kasus penderita diabetes tipe 2 di Ukraina yang lahir di rentang tahun 1930 sampai 1938. Dan hasilnya ada temuan pola yang menarik nih. Jadi di bayi-bayi yang lahir di paruh pertama tahun 1934 atau berarti di masa kelaparan, itu mereka tuh punya resiko kena diabetes tipe 2 lebih dari 2 kali lipat dibandingin bayi yang lahir di luar masa kelaparan. Kenapa bisa gitu? Soalnya bayi-bayi yang lahir di periode tadi, di paruh awal tahun 1934, itu mereka tuh adalah janin yang lagi berada di tahap awal kehamilan pas lagi puncak-puncaknya Holodomor di pertengahan tahun 1933. Jadi ibu mereka tuh baru hamil waktu puncak kelaparan lagi melanda tuh. Kelaparan lagi parah-parahnya, ibu mereka hamil. Nah, ibu hamil yang ngalamin kelaparan ekstrim, itu tuh ngebikin janin di dalam perutnya tuh ngalamin fetal programming atau perubahan genetik. Jadi karena si janin ngerasa lingkungan di luar tuh lagi kekurangan makanan, akhirnya genetik tubuh mereka bermutasi deh buat menahan lemak dan gula. Bener-bener ditahan mati-matian sebagai metode bertahan hidup. Atau simpelnya si janin nih jadi didesain buat bisa bertahan hidup dengan cadangan makanan yang tipis. Efeknya pas bayi ini lahir dan tumbuh gede di masa yang udah normal, pasukan makanan udah tersedia dengan normal, akhirnya sistem metabolisme mereka jadi error deh. Dan bikin mereka jadi sangat rentan kena diabetes tipe 2 sampai kematian dini. Soalnya ya tadi, dari pas masih bentuk janin, tubuh mereka tuh kan udah didesain buat ada di mode survival kan. Jadi buat bertahan hidup tuh nggak perlu banyak makan. Jadi sebenarnya tubuhnya tuh kesetting makan dikit aja tuh udah cukup, tapi terus karena dia tumbuh di masa yang udah normal, makanan gampang didapat, jadinya ketika dia makan dengan porsi yang sebenarnya nggak banyak, yang apa ya, yang layak buat orang normal, yang seorang normal, itu malah jadi berlebihan di dia. Malah jadi kena diabetes tipe 2. Bahkan riset itu juga tuh nemuin fakta, makin parah tingkat kelaparan di suatu provinsi di Ukraina saat itu, makin tinggi pula lonjakan kasus diabetes yang diderita warganya puluhan tahun kemudian. Ini kebayangkan ya, jadi misalnya orang yang nggak kena kelaparan tuh hamil. Nah anaknya pas lahir itu yang normal tuh cuma butuh ya ambillah 1000 kalori buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah yang orang tuanya kelaparan, itu si bayinya tuh bermutasi tuh, jadi cuma butuh 500 kalori buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi habis itu ya itu tadi, pas si bayi yang dari orang tua kelaparan ini mereka tumbuh gede, zaman udah normal, makanan udah gampang didapat, ketika mereka makan normal, jadinya malah berlebih tuh buat mereka tuh. Ya ini sebenarnya kasusnya tuh mirip-mirip kayak kenapa di India orang-orang itu pada gampang kena obesitas sih. Yang buat detailnya kenapa bisa lu tonton di video gue yang ini. Mama marketing lagi. Jadi ya emang edan ini, dari sini aja kan ngebuktiin kalau rezim Stalin tuh nggak cuma ngebunuh 4 juta orang saat itu doang, tapi dia juga tuh menciptakan apa ya? Ya bisa dibilang kecacatan permanen, penderitaan seumur hidup buat generasi Ukraina yang bahkan saat itu belum lahir. Surviving just one famine nearly doubles the risk of diabetes in the next generation. And doubles the risk of high blood sugar in the survivors' grandchildren. Oh ya terus ya nggak kalah edan nih, kalau menurut studi dari National Bureau of Economic Research disebut diskriminasi yang dilakuin sama pemerintah Soviet tuh mereka tuh bukan menyasar wilayah Ukraina, tapi bener-bener menyasar orang Ukraina. Soalnya di luar wilayah Ukraina juga, kayak di Rusia atau di Belarus, di daerah-daerah yang punya populasi etnis Ukraina yang tinggi,
itu tingkat kematian akibat kelaparannya tuh secara sistematis tuh selalu jauh lebih tinggi dibanding etnis lain yang ada di tempat itu. Jadi ya dari sini kelihatan kan kalau rezim Stalin tuh nggak cuma ngincer kekayaan alam Ukraina, tapi juga dia tuh nargetin etnis Ukraina secara spesifik buat dimusnahkan. Dan ya dengan semua fakta tadi, akhirnya banyak tuh yang sepakat kalau peristiwa Holodomor ini tuh bukan sekedar peristiwa kelaparan ekstrim, tapi adalah sebuah genosida. Salah satunya tuh ini, Raphael Lemkin, ahli hukum sekaligus orang yang pertama kali pakai istilah genosida di tragedi ini. Dia bilang kasus Holodomor yang menyasar Ukraina ini adalah salah satu contoh klasik genosida yang dilakukan oleh Soviet. Tapi ya pastinya tudingan ini ditolak mentah-mentah dong sama Soviet, denial mereka. Kalau menurut laporan Downing, Uni Soviet tuh bahkan sengaja nyuap dan manfaatin jurnalis dan tokoh barat buat nutupin genosida ini loh. Contohnya tuh misalnya tuh kayak Walter Duranty dari New York Times sama penulis drama terkenal sekaligus aktivis yang namanya Bernard Shaw. Mereka sengaja tuh sama Soviet diundang ke Ukraina, terus dikasih lihat desa-desa palsu yang udah disetting seolah-olah makmur, terus balik lagi ke barat dan bikin liputan yang bilang, "Tidak ada kelaparan di Ukraina, semuanya baik-baik saja." Sedangkan jurnalis yang berani jujur ngeliput kelaparan di sana, kayak Gareth Jones, itu malah dicap nyebarin hoax tuh. Several countries have already condemned the Holodomor as genocide against the Ukrainian people, including Ireland, Moldova, and Romania. This horror was caused by the Kremlin. The dictator made the cruel decision there to impose collectivization by force and cause starvation. Dan pemerintah Rusia zaman sekarang pun narasinya tuh sama aja ya. Mereka nolak keras penyebutan peristiwa ini sebagai genosida Ukraina. Kata mereka, itu adalah tragedi pan-Soviet, murni kesalahan kebijakan ekonomi dan cuaca buruk. Bukan niat sengaja untuk memusnahkan etnis Ukraina. Wow. Dan buat masyarakat Ukraina sendiri, memori tentang Holodomor ini tuh jadi salah satu alasan paling kuat kenapa rakyat Ukraina ogah banget tunduk sama Rusia. Ya gimana, punya trauma sejarah lintas generasi kan soalnya kan mereka kan. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah peristiwa Holodomor ini tuh murni bencana alam dan kesalahan kebijakan? Atau emang ada niat genosida dari Stalin ke orang-orang Ukraina? Yang mana nih? Silakan komen. Some historians attribute it to disastrous agricultural collectivization policies. Others, however, say it was an attempt to crush Ukrainian independence hopes. Oke, sekian Learning by Gun kali ini tentang peristiwa Holodomor. Ketika Stalin secara sengaja ngebikin orang-orang Ukraina kelaparan. Tapi sumpah ini gue jadi ngebayangin, ya ini what if di kepala gue aja sih. Tapi gue jadi ngebayangin kalau nggak ada peristiwa ini mungkin Ukraina nggak akan sebenci itu ke Rusia kali sekarang ya. Kali mereka tetap jadi wilayahnya Rusia sekarang. Kali. Ya kalau mungkin lu mau revisi ke gue salah, atau lu mau nanya, atau mau video, terus komen, itu juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.